Tahukah Anda bahwa penyakit hati bertanggung jawab atas kematian kurang lebih 2 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya? Hati merupakan organ penting yang membantu dalam pencernaan, detoksifikasi tubuh kita, dan pengolahan nutrisi. Jika kerusakan pada hati tidak diketahui dalam jangka waktu lama, hal ini dapat menyebabkan gagal hati, suatu kondisi yang mengancam jiwa. Namun pengobatan dini hanya dapat dilakukan jika Anda mengetahui gejala-gejala hati yang rusak. Kerusakan hati dapat memiliki beberapa tanda peringatan yang penting untuk diperhatikan. Ini adalah beberapa di antaranya. 1. Kelelahan yang berlebihan. Kelelahan yang tidak wajar dan terus-menerus bisa menjadi tanda awal kerusakan hati. Penelitian telah menunjukkan bahwa peradangan pada hati seringkali merupakan hasil dari kerusakan hati. Proses ini mengarah pada pengurangan energi karena sirosis, kondisi di mana jaringan parut lanjut menggantikan jaringan hati, seringkali terkait dengan kelelahan yang signifikan. Jika hati Anda mengalami kerusakan, hal ini dapat mengubah aliran darah, mengakibatkan penurunan pasokan oksigen dan darah mencukupi ke jaringan hati. Kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan karena keterlibatan hati dalam berbagai proses metabolik, termasuk konversi nutrisi menjadi energi. Berolahraga membawa lebih banyak oksigen dan darah ke hati, membantu hati bekerja lebih efisien secara keseluruhan. Selain itu, olahraga membantu dalam pengelolaan berat badan, mengurangi tekanan pada hati, dan mencegah kerusakan lebih lanjut. 2. Mual dan muntah. Salah satu fungsi utama hati adalah membersihkan darah dengan mengeluarkan toksin dari tubuh setelah diproses. Kerusakan pada hati dapat menghambat kemampuan organ tersebut dalam melakukan detoksifikasi aliran darah secara efektif. Jika hati terbebani oleh jumlah lemak yang berlebihan, hal ini bisa menyebabkan peradangan dan mengganggu kemampuannya untuk menjalankan fungsi normal. Akibatnya, ini dapat menimbulkan gangguan pada pencernaan dan metabolisme makanan yang dapat menyebabkan mual, bahkan muntah sesekali. Gejala ini cenderung muncul setelah mengonsumsi makanan berlemak atau berminyak. 3. Sakit perut dan kembung. Rasa tidak nyaman, kembung atau nyeri pada area perut atas di sekitar hati bisa menjadi gejala kerusakan hati. Salah satu gejala yang seringkali mengganggu dari kerusakan hati adalah nyeri perut di sisi kanan. Penyakit hati berlemak non-alkohol merupakan penyebab utama dalam kebanyakan kasus pada tahap awal. Non-alkohol terjadi ketika lemak menumpuk di sel-sel hati, menyebabkan hematomegali atau pembesaran hati. Bukti-bukti menunjukkan bahwa menambahkan kunyit ke dalam pola makan sebagai bagian dari gaya hidup sehat dapat mengurangi tingkat keparahan nyeri perut yang disebabkan oleh kerusakan hati. Komponen aktif dalam kunyit yang disebut kurkumin bertanggung jawab atas efek anti-inflamasi yang kuat dari rempah ini. Bahkan, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kurkumin merupakan pengobatan yang efektif untuk mengurangi peradangan pada hati. 4. Kulit dan mata kuning. Penyakit kuning juga dikenal sebagai ikterus. Biasanya menunjukkan bahwa fungsi hati tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini umumnya terkait dengan kerusakan hati atau infeksi virus seperti hepatitis. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi alkohol secara berlebihan dapat menjadi penyebab penyakit kuning. Selain itu, kondisi ini juga dapat dipicu oleh jumlah sel darah merah yang rusak secara tidak normal, yang dapat membebani hati. Fenomena ini dikenal sebagai hemolisis, di mana produksi bilirubin berlebihan membuat hati kesulitan untuk memprosesnya, sehingga bilirubin menumpuk dalam aliran darah, yang menyebabkan kulit tampak lebih kuning dari biasanya.
Antioksidan yang ditemukan dalam makanan seperti bayam dan kangkung memiliki peran penting dalam proses detoksifikasi hati dan dalam mencegah akumulasi bilirubin. Antioksidan ini membantu menghilangkan efek radikal bebas yang berpotensi merugikan, sehingga mengurangi jumlah stres oksidatif pada hati. Menambahkan sayuran-sayuran ini ke dalam pola makan Anda dapat membantu dalam detoksifikasi hati dan memperbaiki pencernaan, yang pada akhirnya dapat meredakan gejala penyakit kuning. 5. Perubahan warna urin dan feses. Pada urin yang berwarna gelap ini terjadi pada stadium penyakit hati yang lebih lanjut jika kadar bilirubin dalam darah meningkat secara signifikan. Ginjal mungkin menyaring sebagiannya dan mengeluarkannya melalui urin karena adanya bilirubin yang berlebihan dalam urin. Warna urin dapat menjadi gelap atau kuning. Selain itu, dehidrasi dapat menyebabkan warna urin Anda menjadi lebih gelap. Sedangkan pada feses, cairan pencernaan yang berwarna kuning kehijauan berperan dalam memecah dan menyerap lemak dari makanan, kemudian dilepaskan ke usus kecil, memberi warna khas pada tinja yang normalnya berwarna coklat. Namun jika hati mengalami kerusakan, terutama dalam kondisi seperti kolestasis atau sirosis, aliran empedu dari hati ke usus kecil dapat terhambat atau melambat. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan warna alami tinja dan juga mengurangi stabilnya zat yang dihasilkan dari proses tersebut. 6. Pembengkakan di perut atau kaki. Produksi protein albumin yang merupakan kontributor utama dalam menjaga proporsi cairan yang tepat dalam aliran darah adalah fungsi vital hati. Kadar albumin yang rendah dapat mengakibatkan penurunan tekanan onkotik di dalam pembuluh darah. Tekanan yang lebih rendah ini dapat menyebabkan cairan keluar dari pembuluh darah ke jaringan sekitarnya, menyebabkan penumpukan cairan di perut dan akhirnya menyebabkan pembengkakan. Kondisi ini dikenal sebagai asites, dan pembengkakan di kaki disebut edema perifer. 7. Pendarahan yang tidak biasa. Gangguan hati dapat menyebabkan masalah pendarahan seperti gusi yang mudah berdarah atau pendarahan hidung yang sulit dihentikan. 8. Gangguan pencernaan. Sistem pencernaan yang terganggu seperti rasa tidak nyaman setelah makan, hilangnya nafsu makan, atau perubahan dalam buang air besar bisa menjadi tanda kerusakan hati. 9. Kadar gula darah tidak stabil. Ketika hati tidak berfungsi dengan baik, pengaturan gula darah dalam tubuh bisa terganggu, menyebabkan fluktuasi kadar gula darah. 10. Perubahan berat badan yang signifikan. Kehilangan atau peningkatan berat badan yang tidak dijelaskan dengan jelas bisa menjadi tanda kerusakan hati. Fakta bahwa hati merupakan organ penting dalam proses metabolisme, termasuk dalam pemecahan protein dan karbohidrat. Ketika hati mengalami kerusakan, kemampuannya untuk memproses nutrisi tersebut terganggu, mengakibatkan ketidakmampuan dalam produksi dan penyimpanan energi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan nafsu makan dan asupan kalori secara keseluruhan, mengakibatkan penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Selain itu, kerusakan hati dapat mengganggu produksi empedu yang diperlukan untuk mencerna lemak dan vitamin larut lemak, yang pada akhirnya menghambat penyerapan lemak penting dan asupan nutrisi, menyebabkan penurunan berat badan. Penyakit hati kronis seperti hepatitis dan sirosis dapat meningkatkan pengeluaran energi tubuh, menyebabkan kerusakan otot atau katabolisme, dan pemborosan massal tubuh tanpa lemak. Untuk mengatasi masalah ini, meningkatkan asupan protein dapat menjadi solusi. Protein penting yang menjaga massa otot daging tanpa lemak seperti ayam dan kalkun, serta kacang-kacangan seperti lentil dan kacang lebah adalah contoh makanan yang kaya akan protein dan dapat membantu menjaga berat badan yang sehat, seperti mendukung fungsi hati. 11. Penurunan fungsi mental. Kerusakan hati yang parah bisa mempengaruhi kesehatan mental.
menyebabkan kebingungan, keletihan mental, atau masalah serius lainnya. Jika Anda mengalami beberapa gejala ini atau khawatir tentang kesehatan hati Anda, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk evaluasi lebih lanjut dan penanganan yang tepat.